Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Sebagai peneliti, ingin menyampaikan dampak dari maraknya penggunaan gadget atau handphone pada anak di bawah umur. Alasan peneliti mengambil tema permasalahan tersebut untuk tugas kelompok sosiologi desain adalah ingin mengedukasi masyarakat terkait resiko yang akan dihadapi jika kita terlalu bergantungan dengan teknologi tersebut. Perkenalkan, nama saya Faisal Putranto, NIM 251511141. Perkenalkan, nama saya Nafisa Lutfia Khoris dengan NIM 251511167. Perkenalkan, nama saya Naswa Kendra Koshiraharjo dengan NIM 251511119. Perkenalkan, nama saya Deva Kisti Akila dengan NIM 25151180. Perkenalkan, saya Bunga Cantika Baragi dengan NIM 251511017. Implementasi teknologi handphone pada anak-anak. Saya sebagai moderator ingin membacakan topik utama dalam presentasi kali ini. 1. Latar belakang. 2. Analisis sosiologi pada masyarakat. 3. Solusi dari permasalahan. Tanpa berlama-lama, pembahasan poin pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Gisting. Kepada Gisting dipersilahkan. Batas kepada orang dewasa saja, namun juga berdampak ke kalangan anak-anak. Dari hal tersebut, banyak kasus anak-anak di bawah umur yang mengalami ketergantungan ataupun kecanduan dalam menggunakan gadget karena memiliki dampak yang cukup besar terhadap perkembangan anak. Baik secara motorik maupun secara psikologi, permasalahan ini menunjukkan adanya berbagai pendapat, baik yang mendapat pro maupun kontra. Dan dari sisi lain, teknologi dapat membantu proses pembelajaran dan komunikasi. Namun, juga banyak menimbulkan dampak negatif apabila tidak diawasi dengan baik. Dengan demikian, penting bagi kita sebagai individu maupun orang tua untuk mengawasi serta mengendalikan penggunaan teknologi pada anak, agar anak-anak dapat terhindar dari dampak negatif, seperti kecanduan gadget atau handphone, mudah percaya pada informasi di media sosial, terpapar ujaran kebencian, kesulitan membagi waktu, melupakan kehidupan sosial di dunia nyata, dan ketergantungan berlebihan kepada teknologi. Terima kasih Saudari Gisting. Selanjutnya pembahasan kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Bunga. Kepada Bunga dipersilahkan. Jadi, menurut sudut pandang sosiologi, fenomena kecanduan gadget pada anak-anak dapat dipahami sebagai dampak dari perubahan pola sosialisasi di masyarakat modern. Dengan adanya pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mempercepat perubahan tersebut. Hal ini disebabkan oleh masa pembatasan sosial anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan di sekitarnya. Gadget berperan sebagai pengganti ruang sosial, namun interaksi yang terjadi melalui layar bersifat satu arah dan juga minim stimulasi yang verbal. Akibatnya, anak-anak memperoleh pengalaman sosial yang utuh tuh. Di sisi lain, perkembangan kemampuan komunikasi, penguasaan kosakata, juga keterampilan sosial mereka menjadi sangat terbatas. Terima kasih Saudari Bunga. Selanjutnya pembahasan ketiga akan saya sampaikan. Pada pemecahan masalah kedua, kami membahas dampak penggunaan gadget pada anak di bawah umur. Melalui analisis data, kami meninjau faktor-faktor penyebab utama dan menyimpulkan menjadi beberapa poin penting dari hasil tersebut. Kesimpulannya, penggunaan gadget pada anak perlu diawasi karena dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Orang tua harus membimbing dan membatasi penggunaan teknologi agar masa kanak-kanak tetap sehat dan seimbang. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, pembahasan keempat akan disampaikan oleh rekan saya, Nafisa. Kepada Nafisa, dipersilahkan. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan tersebut yang saya ambil dari beberapa ahli. Solusi mengatasi kecanduan gadget pada anak. Yang pertama, batasi waktu penggunaan. Tentukan durasi gadget sesuai usia dan lakukan secara bertahap agar anak bisa menyesuaikan tanpa stres. Langkah kunci pertama ini adalah menentukan batasan waktu yang sesuai dengan usia anak. Mulyana menggarisbawahi pentingnya menyusun jadwal penggunaan gadget yang teratur untuk menghindari penggunaan berlebihan. Yang kedua, dampingi dan awasi.
Orang tua harus dampingi anak saat menggunakan gadget agar konten yang diakses sesuai dan aman, serta untuk membangun komunikasi. Pendampingan orang tua selama anak menggunakan gadget juga sangat penting loh. Dengan cara ini, orang tua dapat memastikan konten yang diakses sesuai usia, sekaligus mempererat komunikasi antara orang tua dan anak. Pendampingan ini menjadi strategi utama dalam mengurangi kemungkinan paparan konten negatif dan memahami kebutuhan digital anak. Yang ketiga, alihkan dengan aktivitas positif. Ajak anak berolahraga, berkarya seni, dan memainkan permainan tradisional untuk mengurangi ketergantungan gadget dan memperkuat sosial budaya. Orang tua perlu mengajak anak untuk melakukan kegiatan positif lainnya agar anak tidak mudah bosan dan berujung kecanduan gadget. Jadi, yang keempat, terapkan aturan konsisten di rumah. Buat aturan yang jelas dan tegas mengenai penggunaan gadget di rumah. Kedisiplinan ini membentuk kebiasaan sehat dan membantu anak mengelola penggunaan teknologi secara mandiri. Sebagai orang tua, kita harus juga memperhatikan penggunaan gadget pada anak-anak. Nah, misalkan kita bisa memberikan screen time itu dalam sehari, misal 15 menit, nah itu secara disiplin bisa kita latih untuk anak kita agar nantinya ia tidak kecanduan gadget. Yang kelima, minta bantuan profesional jika perlu. Jika kecanduan gadget sudah mengganggu keseharian dan sulit diatasi, konsultasi psikolog anak dapat memberikan panduan intervensi yang tepat. Sebagai orang tua, kita juga perlu mengandalkan tenaga profesional yang bisa mengatasi permasalahan untuk anak kita. Jadi ketika kita tidak bisa mengurus atau menindaklanjuti hal ini, menangani permasalahan ini, dan kecanduan pada anak itu sudah berlebihan, kita bisa mengandalkan psikolog anak. Terima kasih Saudara Nafisa. Selanjutnya pembahasan ke-15 akan disampaikan oleh rekan saya Gisting. Pada poster pertama menggambarkan seorang anak yang sedang memainkan gadget hingga seolah-olah terikat dan tak bisa lepas dari gadget itu. Objek tentakel yang menjerat anak tersebut mengartikan bagaimana gadget bisa menguasai dan mengikat perhatian anak bila digunakan secara berlebihan, sehingga dapat membuat anak kehilangan fokus dan penurunan aktivitas sosial dan emosional. Terima kasih Saudara Gisti. Selanjutnya pembahasan ke-16 akan disampaikan oleh rekan saya Faisal. Dalam poster ini terdapat tipografi yang bertuliskan "Behind a small screen lies a world can break them. Every message leaves a scar no one can see. Cyberbullying quietly steals their confidence when cruel world at the time." Nah, filosofi atau arti dari poster di samping, karya ini menggambarkan bagaimana sebuah perangkat yang tampak biasa dapat menjadi medan pertempuran sunyi bagi anak-anak. Bahaya itu bukan berasal dari layarnya, melainkan dari kekerasan dalam kata-kata, goresan yang tidak mengeluarkan darah namun meninggalkan luka, sering tidak disadari orang dewasa. Melalui ilustrasi ini, penonton diajak memahami rapuhnya dunia batin seorang anak dan betapa mudahnya jati diri mereka terkikis oleh interaksi digital yang penuh tekanan. Teknologi memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat. Dari sisi positifnya nih, adanya handphone dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan jarak yang sangat-sangat jauh. Dari desa ke desa, kota ke kota, provinsi ke provinsi, bahkan dari negara ke negara lain atau internasional. Mempermudah pekerjaan kita. Bisa diartikan dengan adanya handphone, kita tidak perlu bersusah payah dalam melakukan promosi karena audiens yang luas bisa berdampak kepada banyak masyarakat yang tahu atau kenal apa yang kita promosikan dan kita perkenalkan atau edukasikan dalam media sosial ini hanya dalam genggaman tangan. Teknologi memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat. Dari sisi negatifnya nih, dengan adanya informasi yang mudah diakses,
Banyak juga informasi yang masuk ke dalam smartphone kita, dan kita sendiri biasanya cenderung mengikuti informasi yang banyak dipercaya oleh orang lain. Kita dapat memiliki kecenderungan mempercayai informasi yang berlebihan tanpa kita cari tahu lebih detail lagi tentang kebenarannya. Dengan kecanggihan teknologi yang mempermudah segala urusan kita cenderung bergantung dengan kecanggihan tersebut dan mengabaikan berbagai aspek, baik bersosialisasi, empati, gotong royong, dan lain. Handphone adalah alat yang dapat menarik perhatian bagi seluruh generasi. Dengan demikian, kita harus lebih bijak dan lebih pintar lagi dalam penggunaan handphone. Sebagai manusia, harus bisa membedakan dan membatasi implementasi atau dampak apa yang akan terjadi pada diri manusia akibat kecanggihan teknologi. Presentasi dari kami